Kalimantan Selatan kaya dengan potensi rawa. Saat ini tercatat ada 250.000 hektar luasan lahan rawa tersebut. Namun yang sudah dimanfaatkan sebagai lahan produktif sebanyak 190.000 hektar, yang mayoritas ditanami tanaman pangan seperti padi. Selain itu, rawa juga dimanfaatkan untuk sarana memancing dan menggembalakan ternak. Terdapat dua jenis lahan rawa di Kalimantan Selatan, yaitu lahan lebak dan pasang surut. Hingga kini akses jalan menuju lokasi lahan rawa masih sangat minim, sehingga menyulitkan masyarakat untuk menuju lokasi rawa dan mengangkut hasil pertanian. Ketersediaan saluran air yang memadai juga menjadi persoalan, karena sebagian besar lahan pertanian dan perkebunan rawa di Kalimantan Selatan belum dilengkapi pintu air yang berfungsi untuk mengatur tinggi air di lahan tersebut. Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, merupakan salah satu desa yang menempati lokasi wilayah rawa dan sungai. Konon dari cerita tutur tetua desa, tempat ini pernah berdiri sebuah kerajaan. Namun secara tertulis, sejarah desa Alalak Padang hingga kini belum didapat secara sahih. Desa Alalak Padang merupakan desa yang unik karena terpisah dari daratan perkotaan. Menuju desa ini, kita melewati jalan tanah, lalu disambung dengan jalan kampung yang dibuat dari papan kayu. Bisa dikatakan 100% rumah penduduk berdiri di atas air. Tidak aneh jika rumah-rumah penduduk merupakan rumah panggung yang dibuat dari kayu. Bahkan jalan kampung, sarana umum seperti masjid dan sekolah juga dibangun dengan menggunakan tongkat-tongkat kayu beralaskan papan kayu ulin dan dibangun di atas air. Masyarakat Desa Alalak Padang selain bekerja sebagai nelayan dan perajin purun, mereka banyak pula yang berprofesi sebagai peternak, yakni peternak kerbau rawa atau biasa disebut kerbau kalang. Kerbau rawa, yang bahasa latinnya disebut Bubalus bubalis, adalah salah satu ternak Phlasma nuphtha yang dimiliki Kabupaten Banjar. Kerbau rawa berkembang terutama di daerah dengan agroekosistem rawa lebak. Populasi ternak kerbau rawa di Kalimantan Selatan sendiri tahun 2007 mencapai 43.096 ekor dengan tingkat pertumbuhan 4,01%. Namun jumlah ini kian turun setiap tahunnya akibat terjadinya penurunan mutu bibit, kekeringan pada musim kemarau panjang, dan serangan penyakit. Salah satu daerah yang memiliki ternak kerbau rawa adalah Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar. Kerbau rawa dipelihara oleh para peternak di rawa secara tradisional dengan sistem kalang. Sistem kalang yaitu sistem menggembalakan setengah liar. Pada siang hari, kerbau dibiarkan berkeliaran di perairan rawa. Dan pada malam hari masuk kandang yang dibangun di atas air yang disebut kalang. Memasuki fajar pagi, kerbau keluar kandang secara bergerombol, berenang sambil mencari makanan yang tersedia di rawa sampai memasuki senja. Sistem kalang ini diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Kerbau tinggal di kandang atau kalang. Kecuali pada musim kemarau, kerbau kadang-kadang tetap tinggal di luar sekitar kandang. Pada musim kemarau saat rawa surut atau kering,
kerbau tetap digembalakan untuk mencari lokasi yang masih berair atau berlumpur. Siklus pengaturan waktu pemeliharaan kerbau rawa adalah kalang digunakan untuk beristirahat sejak sore hingga pagi hari. Kerbau diturunkan pada kalang pada pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 pagi. Kemudian dinaikkan ke atas kalang pada sore hari dari pukul 4 hingga pukul 6 sore hari. Kecuali anak kerbau yang berumur di bawah 5 bulan yang belum bisa berenang, tetap berada di atas kalang. Kadang karena peternak punya keperluan, kerbau dicarikan hijauan dengan memakai kloter. Lalu hijauan ditaruh di kalang. Sementara pintu kalang dibuka agar kerbau bisa bermain di kubangan dan pagar kubangan tetap diikat agar kerbau tidak meliar ke rawa. Biasanya di sore hari, kerbau otomatis keluar dari kubangan dan naik ke kalang. Oh, jadi kalau sejarah kerbau sini, ya Lalak Padang ini Pak, yang setahu saya Pak ya, dari kakek dulu saya tahu. Saat itu sudah ada kerbau, cuman kada sebanyak ini Pak. Jadi sampai saat ini kayaknya ya agak meningkat lah dari dulu Pak. Jadi yang punya peternak ini, masyarakat di sini ada juga yang 1 atau 3 ekor. Dan juga ada juga yang 20, 30. Ada juga yang bisnis sebelah itu Pak, soalnya umpat sedikit tuh Pak. Oh, jadi untuk hasil desa ya Pak, itu cuman ada mengenai di surat itu aja. 1 per ekor itu Pak 50.000 1. Jadi hasilnya itu Pak, kadang-kadang jalan ada yang rusak lagi dulu kan. Jadi ada terkomposisi sedikit kan untuk olakan ke batu untuk membaiki jalan itu. Kalimantan Selatan sejak ratusan tahun yang lalu dikenal sebagai penghasil intan terbaik di dunia. Di Cempaka ini adalah salah satu tambang tradisional yang ada di Kalimantan Selatan ini. Pertambangan intan di daerah Cempaka sudah ada sejak abad ke-9. Sesudah ini selesai baru kita bagian atas. Ini 16 bagian ditambah. Penggosokan intan dilakukan dengan aturan dan standar internasional sehingga menghasilkan intan-intan berkualitas prima. Martapura dikenal juga sebagai lokasi perdagangan batu mulia terlengkap di Indonesia. Kemilau intan Kalimantan Selatan sudah diakui dunia internasional. Intan terbaik dunia dari Indonesia. Kalang dibuat dari kayu galam dan kayu ulin dengan luas sesuai dengan jumlah kerbau yang ditampung. Umumnya antara 40 hingga 400 meter persegi. Untuk sekitar 200 ekor kerbau diperlukan luas kalang 4 meter kali 100 meter atau 2 meter persegi per ekor. Berbeda dengan di daerah lain. Di desa Lalak Padang, Kecamatan Cintapuri, Darussalam ini, kalang dibuat di atas dinding timbunan tanah yang keras, setinggi 2 meter dari permukaan air rawa. Kalang dilengkapi dengan tangga miring dan tidak licin untuk memudahkan kerbau naik atau turun. Tangga ini dibuat dari kayu yang kuat dan biasa dipakai kayu ulin. Pada pinggir kalang dibuat pagar kayu yang kuat dengan tinggi 1 hingga 2 meter, sehingga kerbau tidak dapat melompat keluar. Pada sudut kalang dibuat tempat khusus untuk perawatan kerbau yang sakit atau induk yang akan melahirkan dan menyusui. Luasan padang gembala rawa di sekitar desa Lalak Padang terbilang cukup luas, dengan habitat tanaman rumput, air, dan purun.
Sementara kedalaman rawa berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Sehingga bagi gudel atau anak kerbau saat menuju rawa harus berenang di samping induknya. Di musim kemarau, pemeliharaan kerbau rawa lebih mudah dan curahan waktu pemeliharaan juga lebih pendek dibandingkan pada saat air dalam atau musim hujan. Peternak hanya sewaktu-waktu mengontrol keberadaan ternaknya 2 kali dalam seminggu. Untuk pemeliharaan kerbau jantan dilakukan hingga kerbau berumur kurang lebih 4 tahun. Setelah itu, kerbau jantan biasanya langsung dijual. Kerbau jantan dianggap tidak menghasilkan kalau terus dipelihara dan kerbau jantan yang sudah tua dianggap tidak mampu lagi untuk mengawini kerbau betina. Sehingga lebih dititik beratkan sebagai sumber pendapatan untuk mencukupi kebutuhan keluarga peternak. Berbeda dengan kerbau betina. Pemeliharaan dilakukan selama kerbau tersebut masih mampu melahirkan. Kalau di sini, kalau sistem pemeliharaannya itu ada bermacam-macam cara. Jadi di antaranya itu kalau kita sistem menggaduh, ya istilahnya menggaduh orang yang punya modal, itu kena kita bagi empat lah bahasa kitanya, bagi empat. Jadi yang punya modal 3 bagian, yang menggaduh 1 bagian. Oke. Kalau sistem pemeliharaannya, ya kami di sini memelihara tuh di saat pas datang musim hujan, itu kan kerbau kalau sudah banyu naik itu, banyu datang lah. Selain itu anak banjir arahnya mencari tempat yang tinggi untuk istilahnya itu ada berkering lah. Nah, pas musim datang hujan, kami di sini siap-siap mengambil kerbau yang ada di pinggiran-pinggiran hutan ini untuk dinaikkan ke kalang. Jadi kami hitungannya pemeliharaannya ini di sini kayak seperti sapi. Jadi paling pas musim hujan baru kadang-kadang ngisi masing-masing kandang. Saat ini potensi kerbau rawa di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri, Darussalam, Kabupaten Banjar mendapat perhatian serius pemerintah daerah setempat. Bahkan Bupati Banjar Khalilur Rahman sendiri memerintahkan agar SKPD terkait, yakni Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Pariwisata serta Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian melakukan program integral agar kerbau rawa ini bisa dilestarikan. Kebijakan ini juga didukung DPRD Kabupaten Banjar yang melakukan kunjungan intensif di areal peternakan kerbau rawa ini. Kami langsung saja dulu menanyakan kepada saudara kepala desa apa permasalahan yang mungkin dalam hal seperti ini mengurangi kematian anak-anak kerbau rawa ini. Ini coba saudara kepala desa. Jadi ini Pak, yang halus-halus itu mengalami sakit seperti itu tadi, perut-perut gembung itu Pak. Soalnya bubuhan ulu ini kita tahu penyakit apa itu. Jadi yang diharapkan itu kayak apa itu mengatasinya itu nah. Dan lagi umpamanya atau misalnya atau minta penambahan bibit atau bagaimana gitu yang diharapkan masyarakat Londo. Dan lagi kalau bisa Pak, yang ini soalnya kerbau di sini Pak belalahnya terus bisa masuk ke sawit-sawit sana situ. Jadi bubuhannya ribut Pak, yang cari belanja sore itu cari kadang-kadang terdapat, kadang-kadang kada. Soalnya kada ada kandang lagi Pak. Kalau bisa diharapkan itu minta bantuan kandang lah misalnya. Terkait ini kita akan atas nama Dinas Peternakan Perkebunan siap dan komitmen akan kita angkat keberadaan ini, kita ekspos. Nah, untuk memediasi ini melangkah mulai dari awal, tadi kami singgah di kandangnya Pak Dasmuni. Di sini belum ada
kelompok. Langkah pertama harus ada kelompok. Ya. Di sini menurut dari data pada kami tidak kurang dari 40 orang khusus untuk alalak yang punya kerbau. Ya. Kita bentuk kelompok kepengurusan. Dari kelompok ini nanti secepatnya kita adakan pengobatan. Itu yang tahap pertama dulu ya. Sekaligus kita data. Jadi kita harapkan punya angka atau data-data yang sangat-sangat akurat. Nah, selanjutnya yang terkait bantuan, dengan modal adanya kelompok ini, apalagi terkait Undang-Undang 234 tahun 2014, kelompok harus berbadan hukum. Ya. Nah, nanti langkahnya ke sana. Tapi ya tetap kita bertahap. Jadi sekarang mulai tahun 2016 kemarin, kelompok yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, khususnya pertanian secara luas, wajib berbadan hukum. Matahari terbit menyambut pagi di Lok Baintan di tepian Sungai Martapura. Penduduk sekitar memulai aktivitasnya. Salah satu kegiatan yang menonjol adalah pasar terapung. Pasar tradisional ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Puluhan perahu nampak berkumpul memulai aktivitas menjual, membeli, atau menukarkan hasil buminya. Rasa optimis dan semangat masyarakat terpancar dan berbaur, menyiratkan inilah wujud kebersamaan. Pasar tradisional, ulat nadi ekonomi rakyat. Selain kerbau jantan, anak kerbau menjadi satu-satunya harapan para peternak untuk meningkatkan pendapatan. Anak kerbau atau gudel selama berada di atas kalang hanya mengkonsumsi air susu dari induknya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan baru mulai belajar memakan rumput setelah berumur 1 bulan. Pada dasarnya, gudel dapat berenang setelah berumur kurang lebih 1 minggu. Akan tetapi sebagian besar peternak baru akan melepas gudel bergabung dengan kelompoknya setelah berumur kurang lebih 1 bulan. Dikarenakan pada saat ini kondisi gudel dianggap kuat untuk berenang dan mulai belajar makan. Jauhnya jarak desa Alalak Padang dengan pusat pemerintahan Kabupaten Banjar menjadi salah satu kendala jarangnya kunjungan dokter hewan di desa ini. Bagaimanapun juga diperlukan inisiatif masyarakat setempat untuk memberikan informasi mengenai kondisi ternak kerbau rawa kepada Dinas Peternakan dan Perkebunan agar bisa segera ditangani manakala ada kasus, misalnya kerbau terserang penyakit. Karena saya lihat ada beberapa kejadian kematian pada anak kerbau yang itu tentunya sangat merugikan bagi peternak, karena yang dinanti-nanti untuk peternakan kerbau ini yang bapak pelihara ini adalah anak. Hal yang paling penting adalah memberikan obat cacing pada saat dia hendak kawin, proses kawin. Jadi pemberian obat cacing ini bisa diberikan selama untuk pencegahan kira-kira 3 bulan sekali. Jadi untuk tablet bolus sebesar ini Bapak bisa kasih untuk ukuran yang tidak terlalu besar, bisa dikasihkan 1 tablet seperti ini, 1 bolus namanya. Kalau kecil tinggal disesuaikan, misalnya dia habis baru umur lepas sapih itu bisa dikasih separuh sampai seperempat sampai separuh ya. Jadi disesuaikan dengan besar kecilnya berat tubuh dari kerbau. Kalau umur 2 tahun tuh bisa 1 habis langsung? Bisa 1, bisa sampai 2 bahkan kalau dia ukurannya besar. Kemudian sebaiknya itu diberikan rutin untuk pencegahan paling tidak 3 bulan sekali.
dengan memberikan obat cacing ini, maka makanan yang dimakan dia akan lebih tercerna lebih baik, lebih efektif, lebih bisa dimanfaatkan oleh tubuh yang tadinya harusnya untuk perkembangan. Karena ada cacingan, maka nutrisi yang masuk yang memanfaatkan adalah cacingnya, bukan tubuh kerbaunya. Kemudian pemberian obat semprot seperti ini untuk parasit yang kita lihat ada banyak di kandang itu, baik itu kutu, caplak gitu, bisa diberikan obat semprotan seperti ini. Untuk satu bungkus ini bisa dipakai untuk 7 semprotan untuk semprotan Solo itu, 7 tangki itu, dikira-kira aja. Ini beratnya 30 gram, jadi bisa dibagi 7. Kemudian saya bawakan juga obat untuk luka. Jadi kalau Bapak punya ada kerbau yang luka atau dia habis melahirkan, terutama pada tali pusar. Tali pusar itu saya lihat ada yang kematian yang kemarin, saya lihat yang ada ternak kerbau yang mati itu ada salah satu yang kena namanya ompalitis. Ompalitis itu radang tali pusar. Jadi kalau dia habis melahirkan, sebaiknya ini nanti saya tinggal ada beberapa, disemprotkan aja di tali pusatnya itu supaya tidak ada infeksi. Prinsipnya ini untuk mengobati semua luka yang terjadi di ternak kerbau gitu. Umpamanya manusia ada luka apa bisa itu dipakai? Bisa juga Pak, cuma sebaiknya ini kan pemanfaatnya untuk hewan gitu. Jadi gunakanlah untuk hewan. Nanti yang pakai manusia buat manusia sendiri. Ya, kemudian pada saat penandaan, biasanya Bapak umur berapa dikasih tanda itu? Mungkin umur 1 minggu. Nah, pada saat dilakukan penandaan itu sebaiknya habis dilakukan penandaan itu disemprot pakai ini biar tidak infeksi. Soalnya kalau nanti dihinggapi lalat bertelur, nanti akan terjadi perlukaan yang menyebabkan banyak lalat, ulat yang membusuk itu. Kemudian ini juga saya bawakan obat untuk menyemprot kandang untuk suci hama, jadi untuk menghilangi kuman-kuman, baik bakteri atau virus yang berada di sekitar kandang ini. Jadi bisa dimanfaatkan misalnya seminggu sekali gitu. Jadi bisa dilakukan secara rutin biar menghindari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan pada ternak kerbau, Bapak-bapak sekalian. Itu berapa tangki, Pak? Kalau nanti bisa mau dipakai untuk satu semprotan yang namanya Solo itu bisa dipakai 3 sampai 5 bisa dipakai tutupnya ini. Oh, 5 tutup itu 1 tangki. Iya. 3 lah paling. Iya, 3 sampai 5 tidak apa-apa. Dan yang ingin saya tekankan bahwa sebaiknya Bapak-bapak sekalian membuat sistem beternak kerbau itu menjadi benar-benar sesuatu usaha yang tidak dilakukan setengah-setengah. Jadi saya lihat memang karakteristik kalang di kita ini berbeda dengan di daerah Amuntai sana. Jadi kekhasan di tempat Bapak ini adalah membuat kandangnya dengan meninggikan tanah. Gitu. Itu ada sisi positifnya. Jadi Bapak-bapak mungkin lain waktu kalau misalnya punya ada dana dan kemungkinan kalau misalnya bisa kita usulkan di pemerintah, nanti kita bisa usulkan untuk melakukan penembokan seperti ini. Dan terutama ini saya lihat bagus sekali. Jadi seperti yang di belakang kita ini ada lahan yang tersisa. Jadi bisa dimanfaatkan untuk penanaman rumput, terutama rumput-rumput yang unggul ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kerbau yang sedang melahirkan gitu. Jadi pada saat dia melahirkan, Bapak-bapak sekalian tidak jauh cari rumputnya. Jadi bisa dimanfaatkan di sekitar kandang. Jadi bisa dipakai. Kemudian rumputnya Pak yang seperti itu lah Pak. Yang ada daunnya itu. Oh, bisa seperti itu, tetapi kita akan usahakan nanti untuk memberikan contoh untuk bibit rumput unggul supaya rumputnya rumput potong. Jadi kalau rumput seperti itu dipotong tidak banyak hasilnya. Kalau rumput yang potong itu dia tegak lurus, jadi bisa banyak hasilnya. Bapak mungkin bisa arit kira-kira 2 meter persegi sudah bisa untuk mencukupi induk sama anaknya. Jadi dia jumlahnya banyak gitu. Yang perlu pian-pian perhatikan bahwa untuk ternak kerbau yang baru melahirkan sebaiknya masa pelepasannya itu setelah dia benar-benar usia sapi. Jadi usia sapi itu mungkin sekitar 5-6 bulan lah, itu yang paling bagus sebenarnya. Jadi memang itu membuat pekerjaan tersendiri bagi, tapi kalau sudah ada rumput yang tersedia gitu kan meringankan, atau paling tidak 1-2 bulan sebelum usia sapi, yang penting dia sudah bisa kemungkinan beradaptasi dengan baik seperti itu.
Banyaknya manfaat dari budidaya ternak kerbau rawa ini layaknya dapat menggugah masyarakat untuk terus melestarikannya. Mengingat jumlah populasinya yang kian menurun setiap tahunnya. Apabila kerbau rawa terus dilestarikan, maka perannya terhadap ekologi lingkungan semakin besar, terutama dalam sumbangsihnya melalui produksi pupuk kandang demi pemenuhan kebutuhan unsur-unsur hara bagi tanaman. Di samping itu memang diperlukan sentuhan inovasi khusus untuk membantu peternak kerbau rawa agar pemanfaatan pupuk bisa multifungsi. Selain itu, keterkaitan dengan ketersediaan pakan diperlukan inovasi pakan agar di saat kemarau, peternak mempunyai persediaan cukup, utamanya memenuhi kebutuhan nutrisi kerbau yang baru bunting. Dengan pakan yang cukup, kerbau tak lagi meliar, masuk dalam kebun-kebun sawit di sekitar rawa. Berbicara mengenai kerbau rawa, ini merupakan salah satu kekayaan fauna, sekaligus juga potensi peternakan di Kabupaten Banjar. Ke depan, saya ingin kerbau rawa ini, kerbau rawa ini yang istimewa ini menjadi salah satu ikon di Kabupaten Banjar, sehingga menambah keunggulan pada potensi lokal, baik di bidang peternakan maupun sebagai salah satu objek pariwisata khususnya dan penelitian mengenai kerbau rawa. Jika perlu, Kabupaten Banjar mampu menjadi pemasok nasional daging kerbau. Untuk itu saya mengajak kepada kalangan universitas, kalangan perguruan tinggi yang berkecimpung di bidang peternakan ikut peduli dalam mengembangkan kerbau ini. Dengan demikian, keberadaan kerbau ini akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kecamatan Titrapuri dan Kabupaten Banjar pada umumnya. Allah ini akan membawa salah satu, jadi berbicara kerbau rawa ini bukan hanya berada di Hulu Sungai Utara, tetapi di Kabupaten Banjar sebenarnya ada, dan populasinya cukup banyak. Kerbau rawa di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, saat ini menjadi salah satu magnet potensi daerah. Di bidang pariwisata, kerbau rawa bisa menjadi daya tarik tersendiri, apalagi wisata khusus pendidikan. Anda yang hobi fotografi pasti akan tertantang dengan spot-spot foto di lahan rawa yang unik dengan objek kerbau rawa yang berenang di sepanjang rawa. Dengan melestarikan kerbau rawa, pembangunan Desa Alalak Padang semakin berkembang. Perekonomian masyarakat semakin meningkat.